Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Engkau yang memulihkan keadaan hidup kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Sumber segalanya buat hidup kami. Engkau nyata di tengah kami. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Boleh dengan tangan yang katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
kasih Haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Saat indah kami berhadapan denganmu, Tuhan, menikmati kasih anugerahmu, Tuhan. Hadiratmu, Tuhan, terus memenuhi kehidupan kami. Kami mengucap syukur, Bapa di surga. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, Tuhan, yang kami lakukan secara tidak sadar melawan kehendak-Mu, ataupun secara sadar melawan kehendak-Mu. Dan sucikan kami, layakan kami untuk menerima sabda firman-Mu, Bapa. Dan kami butuh kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, kami dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan kami Gracia Hope Compassion Channel. Mari kita merenungkan sabda firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama. Dari Injil Matius 17, dari ayat 22 hingga ayat 27. Saya memberikan judul Jangan Menjadi Batu Sandungan. Sebab demikianlah firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, saudara. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Saudara, ketika Yesus memberitahukan tentang kedatangannya tentang kematiannya untuk kesekian kalinya, sekali lagi murid-muridnya tetap bersedih, saudara. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Jadi berita tentang kematian Yesus itu sudah berulang kali disampaikan kepada murid-muridnya. Dan itu membuat muridnya sangat merasa sedih. Secara personal mereka memilih kedekatan dengan Yesus. Dan mereka tidak dapat membayangkan kalau Yesus itu meninggal. Walaupun dikatakan di hari ketiga ia akan dibangkitkan. Personally, orang kalau mengalami sesuatu sudah intim, sudah akrab, tapi kemudian akan mengalami seorang akan meninggalkan dia, pasti akan merasa kehilangan. Dan itu yang mereka rasakan ketika Yesus menyampaikan tentang kematiannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjelang hari kematiannya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, Yesus telah mempersiapkan segala sesuatu menjelang hari kematiannya. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, satu lagi yang dipersiapkan, Yesus ingin meninggalkan satu image yang mulia, yang baik di hadapan bangsa Yahudi, di hadapan pemerintah pada waktu itu. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea, bait Allah, kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea? 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sebelum kematiannya di kayu salib, dia meninggalkan satu legacy, iman yang baik, sikap yang baik, bahkan dia meninggalkan kesan yang tidak ingin menjadi batu sandungan bagi bangsa Yahudi atau siapapun yang ada di sana supaya tidak ada alasan untuk mereka menjatuhkan. Mereka menjatuhkan karena Yesus karena fitnah. Mereka menjatuhkan Yesus karena mereka merasa bahwa Yesus adalah saingan mereka. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, pemungut bea, bait Allah. Jadi ini adalah pemungut bea, bait Allah, pemungut cukai khusus untuk rumah Allah pada waktu itu.
Lalu mereka meminta 2 dirham yang merupakan pajak atau bea yang diberikan kepada setiap orang yang harus membayar. Tapi dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-25, Petrus menjawab, memang membayar. Lalu dia masuk ke rumah. Sebelum dia masuk ke rumah dan menjelaskan kepada Yesus, Yesus belum mendengar apa kata dari Petrus. Yesus sudah bertanya, apakah pendapatmu? Dari manakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Saudara, sebelum Petrus menanyakan kepada Yesus, Yesus sudah tahu ada peristiwa penagihan bea pajak, bea bait Allah kepada Petrus. Dan Yesus sudah tahu. Ini yang kita mau katakan bahwa Yesus adalah pribadi yang maha tahu. Segala apapun yang terjadi dia maha tahu. Dan dia menanyakan sesuatu yang memang ada berhubungannya dengan bea dan pajak. Bahwa sesungguhnya orang yang memungut bea di bait Allah itu tidak berhak untuk menagih bea bait Allah bagi orang Yahudi, bagi dari rakyatnya. Tapi harus mereka menagihnya dari orang asing. Dalam hal ini Yesus mengatakan bahwa sebetulnya mereka bebas untuk tidak membayar bea. Tetapi di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya jangan menjadi batu sandungan. Ada banyak sebetulnya aturan-aturan yang dibuat oleh bangsa Yahudi itu sebetulnya hanya untuk menambah-nambah aturan saja. Dan ketika mereka menarik bea itu sebetulnya tidak perlu dilakukan. Tapi firman Tuhan katakan, supaya jangan kita menjadi batu sandungan. Ya sudah, ikut saja maunya mereka. Caranya bagaimana? Saudara, di sini kita melihat bahwa Yesus punya marifat, hikmat di dalam ayat yang ke-25 dan 26. Dia mengungkapkan bahwa dia tahu apa yang sebetulnya sedang terjadi, apa yang sebetulnya kabar yang dibawa oleh Petrus. Yang kedua, sekali lagi kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Bayangkan untuk membayar bea untuk bait Allah itu bagi dirinya dan bagi Petrus, dia suruh Yesus memancing. Yesus menyuruh Petrus untuk memancing ke danau. Dan di danau itu ikan yang pertama yang dipancing ada 4 dirham. Saudara, mustahil nggak? Mustahil, tapi tidak mustahil bagi Allah. Mereka membayar pajak dengan satu karya mujizat yang luar biasa. Di mana Yesus udah tahu, ini kamu akan dapat 4 dirham. Dan 4 dirham ini akan didapat di mulut ikan. Dan ikan ini adalah ikan yang pertama. Spesifik saudara. Dan itu yang dialami oleh Daud. Jadi tidak ada keraguan bahwa Yesus adalah Allah. Tidak ada keraguan bahwa Yesus maha tahu. Tidak ada keraguan bahwa Yesus yang pembuat mujizat. Saudara bayangkan dia bilang, oke kita bayar bea itu supaya tidak menjadi batu sandungan. 4 dirham. 2 untuk engkau, 2 untuk saya. Karena satu orang harus membayar 2 dirham. Saudara, di firman Tuhan ini yang sangat singkat, saya mau katakan bahwa Yesus Maha Tahu. Amin. Yesus Maha Tahu. Dan bahkan dia mengetahui kedalaman isi hati, baik itu Petrus maupun dari pihak pemungut bea bait Allah. Karena sebelum Petrus masuk ke rumah, dia sudah mendahului dengan pertanyaan. Dia tahu Petrus sedang membawa beban persoalan bahwa mereka harus membayar bea bait Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidakkah engkau sadar bahwa semua permohonan doamu sebelum engkau naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah mengetahui. Tapi tahukah saudara, bukan saja Tuhan sudah mengetahuinya, dia buka jalan saat tiada jalan dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Saudaraku yang diberkati, pada waktu itu Petrus mungkin tidak ada uang di tangannya. Dan Yesus sekali lagi, dia punya hikmat marifat, dia maha tahu. Dia Tuhan yang mendengar, dia mendengar permohonan doa. Dan dia memberikan jalan keluar. Dan jalannya itu sebetulnya mujizat. Saudara, jika engkau dalam kesulitan pada hari-hari ini,
Ketika engkau berdoa, sebelum doa itu naik di hadapan Tuhan, Tuhan sudah mengetahui isi hatimu. Makanya penting perkenanan Tuhan. Kalau perkenanan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka saudara seperti yang dilakukan oleh Yesus kepada Petrus, dia buka jalan, saudara. Sebelum engkau meminta, dia sudah menjawabnya bahwa dia mengetahui segala pergumulanmu. Dan bayangkan saudara, kalau Tuhan buat mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada ikan. Ikan itu di mulutnya 4 dirham. Ikan yang pertama. Saudara, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ikan yang pertama dipancing di tempat yang tepat, di danau yang tepat, di ikan yang tepat, dan uang yang tepat. Saudara, tidak ada yang kebetulan kalau Tuhan memang mau menolong. Makanya saudara, ketika Tuhan memerintahkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah senantiasa. Sebab itu yang dikehendaki. Karena apa? Tugas kita adalah mengucap syukur. Yang buat mujizat itu Tuhan. Yang menyediakan ikan itu Tuhan. Yang menyediakan uang 4 dirham itu Tuhan. Yang menyediakan kail pancingan dan alat-alat itu semua itu Tuhan. Dan yang menyediakan waktu yang tepat itu Tuhan. Yang menyediakan tempat yang tepat itu Tuhan. Dan kalau hari ini engkau masih meragukan pertolongan Tuhan, saudara, kita harus sungguh-sungguh kembali bertobat di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, pesan Tuhan pada hari ini, jangan menjadi batu sandungan. Saudara punya masalah, tetaplah saudara lakukan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibanmu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Hari-hari ini adalah hari yang sulit. Saudara, Petrus harus membayar bea 2 dirham. Saudara yang diberkati, 1 dirham itu sebetulnya tidak banyak. Kalau dikonversikan ke mata uang, saudara, di dalam mata uang Arab itu sebenarnya hanya 1 dirham itu hanya 4.300 lebih rupiah. Jadi kalau 2 dirham itu hanya sekitar 9.000. Katakanlah 10.000, saudara. Itu tidak banyak. Tapi supaya Petrus tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengatasi segala persoalan. Tidak banyak, saudara. Hanya 4.300 sekian rupiah. Dan 2 dirham itu kurang lebih di bawah 9.000 rupiah. Tetapi supaya Petrus tahu bahwa Tuhan berkuasa atas segala langit dan bumi. Dia berkuasa atas ikan di danau. Dia berkuasa atas ikan di laut. Dia berkuasa atas waktu. Dia berkuasa atas momen. Dia berkuasa atas segala jawaban doa. Tidakkah engkau percaya kepada Yesus yang sanggup memberikan jawaban? Makanya saudara, firman Tuhan katakan, kalau engkau memiliki kebutuhan, tetap bayar apa yang menjadi tanggung jawab. Pajak harus dibayar, bea harus dibayar, tagihan-tagihan harus dibayar. Jangan engkau di dalam kehidupanmu sehari-hari hanya ingin menerima mujizat tapi tidak mau membayar kewajiban. Mungkin saudara harus membayar kewajiban seperti pajak mobil, pajak motor, biaya-biaya denda, biaya angsuran. Kamu mengambil uang di bank, tetapi kamu gagal di dalam mengembalikan uang angsuran di bank. Dengan harapan bahwa saya kan punya banyak masalah, saya harus dimengerti, orang bank harus mengerti, ya, debt collector harus mengerti, karena saya itu dalam pergumulan, saya ini orang Kristen, saya ini butuh Tuhan, saya ini ditolong oleh Tuhan. Caranya Tuhan menolong, lakukanlah debt collector itu tidak menagih kepada saya. Itu bukan jalan keluar, saudara. Jalan keluar yang terbaik adalah datang kepada Tuhan. Serukan permohonan doamu di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban. Dan Tuhan akan memberkati engkau. Harus diberkati. Supaya engkau bisa membayar segala kebutuhan uangmu. Makanya saudara jangan sibuk main judi online. Ketika engkau menerima begitu banyak tagihan. Engkau memiliki banyak hutang. Lalu engkau melarikan diri. Lalu datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya punya banyak masalah. Tolong saya, tolong saya. Saudara, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Jangan menjadi batu sandungan. Amin. Segala sesuatu baik, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu harus dengan penuh kebijaksanaan. Kalau saudara hari ini punya masalah dengan masalah ekonomi, masalah berhutang, tidak mau bayar pajak, tidak mau bayar angsuran, padahal saudara sudah mengambil bagian di dalam hutang, hutang di bank misalnya, ya saudara harus bayar. Makanya firman Tuhan juga mengajar kepada kita. Kita harus hidup di dalam kehidupan takut akan Tuhan rohani. Tetapi hal perkara jasmani itu harus kita
tidak menjadi sandungan. Dalam hal kita membayar pajak, kita harus bayar pajak. Dalam hal kita harus memberi persembahan, kita harus berpersembahan. Dalam hal kita harus membayar perpuluhan, kita harus membayar perpuluhan. Jangan menjadi batu sandungan dalam hal apa? Karakter, dalam hal sikap, dalam hal tanggung jawab. Jangan menjadi batu sandungan dalam hal segala kewajiban-kewajiban kita kepada pemerintah. Taat dan tunduk kepada pemerintah. Kita harus melakukan segala macam sosialisasi bersosialisasi dengan masyarakat yang lainnya. Kita tidak bisa eksklusif hanya gara-gara kita anak Tuhan, mereka bukan anak Tuhan, kita nggak bergaul dengan orang yang bukan anak Tuhan. Saudara bersosialisasi, bayar pajak tepat waktunya. Dan saudara, kalau kita memiliki masalah, itulah kita harus datang kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Tapi tidak semua kita mengatakan, Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab atas hidupku. Hei, kau punya tanggung jawab atas hidupmu. Bahkan firman Tuhan katakan, ini bayar bea dan pajak sebetulnya dari orang asing yang harus membayar bea dan pajak di bait Allah. Tetapi supaya mereka tidak menjadi batu sandungan, mereka membayar bea bait Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, menjadi anak Tuhan, jangan menjadi batu sandungan. Satu-satunya kalimat yang mengatakan Yesus adalah batu sandungan, yaitu kepada bangsa Yahudi, ketika dia datang sebagai Mesias, ketika dia datang sebagai Raja, dan mereka tidak menerima dia, karena mereka memandang dia sebagai di tukang kayu. Dia memandang mereka sebagai manusia. Jadi bukan batu sandungan yang seperti yang Yesus datang sebagai Allah, tapi mereka tidak menerimanya. Tetapi dalam hal karakter, kita jangan menjadi batu sandungan. Sebab firman Tuhan juga menjelaskan di dalam penjelasan di dalam 1 Petrus 2 seperti ini, ayat 7 dan 12. Ayat 7 sampai 12. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itulah mereka juga telah disediakannya. Jadi saudara, batu sandungan yang dimaksud di sini, Yesus menjadi batu sandungan karena orang-orang Yahudi itu tidak taat kepada firman Allah. Jadi batu sandungan ini Yesus di mana dia sebagai batu sandungan yang telah menjadi batu penjuru. Dia ditolak, mereka terantuk kepadanya, mereka jatuh karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Tetapi dalam hal kita tidak menjadi batu sandungan, karakter kita jangan sampai menjadi batu sandungan. Sebaliknya, firman Tuhan katakan, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita harus memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu sebagai pendatang dan perantau. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ini yang harus kita lakukan supaya tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi batu sentuhan dan batu penjuru seperti sebagaimana Yesus. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, jadilah berkat, jangan menjadi batu sandungan di dalam karakter kehidupan kita. Berbuat yang baik, miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah. Satu ketika Tuhan melawat mereka, mereka yang melihat perbuatanmu yang baik, mereka akan berubah, mereka akan bertobat. Demikian juga di rumah. Kalau engkau adalah istri, suamimu belum bertobat, lakukan yang baik. Jangan jadi batu sandungan terhadap hati suami. Supaya pada hari Tuhan melawat suamimu, dia akan memuliakan Tuhan. Pada hari Tuhan melawat mereka. Dari kesaksianmu yang tidak menjadi batu sandungan, dari perbuatan-perbuatanmu, karena Tuhan sudah memilih kita, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, yang bukan umat Allah sekarang menjadi umat Allah, yang Tuhan sudah panggil dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Bayarlah apa yang menjadi hak dari pemerintah, bayarlah kewajiban apa yang menjadi kewajibanmu, jangan menjadi batu sandungan. Sebaliknya, Yesus, dia adalah batu sentuhan dan telah menjadi batu penjuru. Suatu batu sandungan bagi orang yang tidak taat kepada firman Tuhan.
Jadi ada satu perbedaan tentang batu sandungan yang dimaksudkan di dalam ayat yang ketujuh dan yang dimaksudkan di dalam Matius 17. Kita tidak boleh menjadi batu sandungan karena dosa dan karakter. Amin. Sementara bangsa Yahudi tersandung kepada Yesus karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Nah, saudaraku, sampai di sini saudara mengerti bahwa pribadi kita harus menjadi berkat. Miliki cara hidup yang baik supaya orang yang melihat perbuatanmu yang baik akan memuliakan Allah. Pada hari Tuhan melawat mereka, pada hari mereka mengenal Tuhan, pada hari Tuhan membawa mereka dalam pertobatan yang sejati. Amin. Tuhan memberkati and God bless you. Mari kita satu dalam doa. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan engkau. Engkau beribadah pada hari Minggu ini diberkati, sukses, beruntung, dan memuliakan nama Tuhan di dalam segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Ketika engkau memiliki masalah dalam keuangan, sulit membayar hutang, sulit membayar angsuran, sulit di dalam membayar pajak, tetapi seperti Yesus, dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya, bahkan mujizat yang tidak pernah dapat dibayangkan. Apa yang tidak pernah mereka dengar, tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah mereka lihat, itu semua yang disediakan bagi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Diberkatilah orang yang datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kebutuhanmu. Ketika engkau membutuhkan di dalam masalah keuangan, engkau membutuhkan pekerjaan, engkau membutuhkan uang untuk membayar tagihan-tagihanmu, kiranya Tuhan memberkati. Jangan menjadi batu sandungan. Ketika engkau memiliki prinsip untuk bertanggung jawab, maka Tuhan akan bela selama engkau berkenan di hadapan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, maka Dia akan memulihkan keadaanmu. Apapun keadaanmu, jujur, setia, taat, dan Tuhan akan memberkati kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon berkat Tuhan, kasih karunia dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ingat saudara, jadilah pribadi yang berkenan, bawalah segala pergumulanmu di dalam Tuhan, di dalam doa. Sebelum engkau mengatakannya, bahkan Tuhan sudah mendengar ketika engkau menjadi pribadi yang berkenan. Tuhan kiranya memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan. Amin. God bless you, Tuhan memberkati.